Shalom. Shalom. Shalom Kak Ina. Shalom Kak Vela. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kak Ina apa kabar? Kak Vela? Ya, puji Tuhan kalau kita semua sama kayak Kak Ina dan Kak Vela ada baik-baik. Tapi walaupun dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap harus memuji Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan bernyanyi dan berdoa. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Kupanggil. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih banyak ya Bapa atas begitu banyak penyertaan Tuhan dan berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami para pengajar dan anak sekolah minggu yang di rumah telah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus mari memberkati ya Bapa, agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, sekali lagi shalom. Nah adik-adik, Kak Ina ada satu pertanyaan buat ketong semua. Adik-adik coba sebut satu nama yang adik-adik paling sayang su. Satu orang sah. Bapakku, mama, kakak, adik, sahabat, tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, atau sepupu. Nah, sebelum itu Kak Ina mau tanya di Kak Vela dan Kak Ina kelima. Siapa orang yang Kak Vela paling sayang? Satu orang sah. Tuhan Yesus. Oke. Kalau Kak Ina, son boleh sama atau sama? Sama Tuhan Yesus. Oke, sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik siapa? Satu sah. Son boleh sama. Nah, kalau adik-adik sebut siapa yang adik-adik paling sayang, sekarang Kak Ina mau kasih tahu. Adik-adik tahu kosonde orang yang paling sayang ketong. Paling sayang adik-adik, paling sayang Kak Ina, guru-guru sekolah minggu. Dia paling mengasihi ketong semua. Dia punya kasih itu adik-adik tahu pelangi. Pelangi yang begitu indah tuh dia punya kasih lebih indah. Jauh lebih indah dari pelangi, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Nah betul, Tuhannya
Tuhan Yesus yang paling mengasihi ketong semua. Ketong bisa kembali dalam ibadat sekolah minggu ini. Minggu itu hanya karena kasih dari Tuhan Yesus. Nah, untuk itu mari kita sama-sama puji Tuhan lagi dengan hati yang bersuka cita dan lebih semangat. Ketong sama-sama angkat doa pujian, bertambah-tambah dalamnya, dan kasih Yesus indah, oh indah. Bertambah-tambah, tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali. Bertambah-tambah dalamnya, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, terima kasih adik-adik. Kita akan masuk dalam Mazmur. Untuk itu Kaina persilakan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Adik-adik di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kami ingin ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan mari persiapkan Alkitab dari Mazmur 93 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 93 ayat pertama sampai kelima. Kita akan baca secara bergantian per ayat dan nanti ayatnya yang kelima kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Terima kasih Kak Mimin yang telah memimpin kita dalam Mazmur. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu mari sama-sama kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil.
bakung. Bunga bakung di padang diberi keindahan, selagi diriku dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Rose. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita sama-sama mengangkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Tong akan dengar cerita firman Tuhan tentang seorang yang murah hati. Tapi sebelum itu, Kak Rose ajak Kak Tong semua untuk berdoa. Mari Kak Tong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberikan fokus kepada hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan setiap firman yang ada dalam cerita-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, hari ini Kekampung cerita firman Tuhan terambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 37 di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Nah hari ini Ketong akan membaca dan mendengar firman tapi melalui video yang akan Kak Rose kasih. Tolong disimak baik-baik ya adik-adik. Namun sebelum itu, Kak Rose mau kasih penjelasan sedikit tentang latar belakang cerita orang Samaria yang murah hati ini. Dia punya latar belakang pembacaan ini kali. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang dicobai oleh para ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat nih dong mau coba Yesus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus supaya dong bisa membantah jawaban Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus tahu dong punya niat, Tuhan Yesus mengarahkan dong kembali bertanya tentang hukum Taurat yang ada di Alkitab. Nanti adik-adik bisa baca di ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-27. Nah, setelah Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat apa yang tertulis dalam hukum Taurat, ahli Taurat menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Setelah ahli Taurat menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus memuji dan menyuruh ahli Taurat itu untuk melakukan apa yang sudah dikatakannya. Tapi ahli Taurat ini belum puas juga akan jawaban dari Tuhan Yesus, sehingga dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dia bilang, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, kata yang diucapkan oleh ahli Taurat yang berkata, "Kasihilah sesamamu manusia." Di sini ahli Taurat hanya mengartikan kalau orang yang mereka kasihi hanya orang-orang yang berasal dari bangsa mereka atau dari bangsa Yahudi. Sedangkan bangsa yang bukan orang Yahudi, mereka tidak mengasihinya, sehingga mereka merasa kalau mereka tidak berkewajiban untuk menolong orang-orang yang bukan dari
orang Yahudi. Hal ini menjadi bertentangan atas pemilihan Allah kepada bangsa Israel yang ditunjuk untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk meluruskan setiap ajaran maupun hukum yang menyimpang dari kehendak Allah. Tuhan Yesus datang untuk menegakkan hukum yang sesungguhnya, dan melalui perumpamaan cerita orang Samaria yang murah hati ini, Tuhan Yesus meluruskan ajaran yang telah menyimpang itu. Suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan keliling dari Yerusalem ke Yeriko. Namun, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok perampok. Ada orang yang lewat. Ayo, kita hadang dia dan merampas semua yang dia punya. Para perampok menghajar orang itu, menanggalkan dan mengambil pakaian dan barang miliknya, lalu pergi meninggalkan orang itu setengah mati dan tak berdaya. Tidak, tolong hentikan. Tidak, tolonglah saya. Selang waktu berlalu, seorang imam kebetulan berada di jalan yang sama. Tetapi ketika ia melihat orang Yahudi itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, apa itu? Orang mati? Lebih baik saya lewat jalan ini. Dengan cara yang sama, seorang Lewi turun lewat jalan yang sama dengan yang imam itu ambil tadi. Dan sama seperti si imam, orang Lewi itu melewatinya dari seberang jalan ketika melihat orang itu. Orang yang malang, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Kemudian, seorang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi juga lewat di jalan yang sama. Namun, ketika ia melihat orang yang tak berdaya itu, ia kasihan kepadanya. Ya ampun, hal buruk telah terjadi pada orang malang ini. Saya harap ia masih hidup. Ia memar dan berdarah. Tolong bertahanlah Tuhan. Saya akan mencari penginapan terdekat. Kemudian ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang itu dapat beristirahat di penginapan untuk hari itu. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati itu membawa uang 2 dinar dan menyerahkannya ke pemilik penginapan itu. Kemudian katanya, Tolong rawatlah dia. Saya akan mengganti biaya tambahan waktu saya kembali. Karena ketong abis nonton video, Karo saya mau kasih penjelasan tentang ini cerita sedikit. Jadi, jalan dari Yerusalem ke Yeriko hanya berjarak 27 km. Tapi sepanjang jalan antara Yerusalem sampai ke Yeriko tidak ada penduduk, tidak ada taman. Yang ada hanya batu-batu kapur dan jurang di kedua sisi jalan. Pada saat zaman Alkitab, jalan itu disebut dengan jalan berdarah. Kemungkinan disebut jalan berdarah karena merupakan rute yang tidak aman. Nah, jalan itu sering dilalui oleh para peziarah dan para rombongan pengembara maupun pedagang dengan iring-iringan unta. Tapi dari waktu ke waktu, melewati jalan tersebut, orang-orang selalu dirampok dan dipukul. Menurut cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, seseorang yang turun ke jalan tersebut
tidak tahu apakah latar belakangnya, apakah dia miskin atau dia kaya. Tapi dia dirampok, dan karena dia melawan orang-orang jahat itu, akhirnya dia dipukul dan sampai mati setengah sadar. Orang tersebut ditinggalkan dalam keadaan setengah mati di jalan, luka-lukanya terbuka dan dia ditelanjangi di jalan itu. Setelah beberapa saat, seorang imam lewat, tapi dia hanya melihat sekilas lalu pergi meninggalkannya. Kemudian orang Lewi pun begitu juga, hanya pergi melihat sekilas, menengok, tapi langsung pergi meninggalkan orang tersebut. Kenapa orang Lewi maupun imam tidak sampai untuk menolong orang yang tergeletak di jalan itu? Karena mereka sangat terikat dengan hukum Taurat. Nah, adik-adik, di dalam hukum Taurat ditulis kalau mereka tidak boleh menyentuh mayat. Bila mereka melanggar perintah tersebut, maka akan menyusahkan diri mereka. Secara sosial mereka tidak tahir, secara finansial mereka harus membayar seluruh biaya penguburan, secara profesional mereka tidak akan mengikuti pelayanan keimaman dan imamat. Karena mereka terikat pada hukum sehingga mereka mengabaikan hati nurani untuk berbelas kasihan dan menolong orang tersebut. Padahal seharusnya orang Lewi maupun imam menjadi contoh dan teladan yang baik untuk jemaahnya. Namun kemudian datanglah seorang pedagang yang dikenali dari pakaiannya adalah seorang Samaria. Dia berhenti dan melihat orang yang tidak berdaya itu. Karena merasa kasihan, akhirnya ia menolong orang itu sampai mengurusinya dengan membayar penginapan kepada orang itu. Kenyataannya adik-adik, orang Samaria dikenal sebagai orang yang tidak penuh dengan kasih. Tetapi dari cerita ini Tuhan Yesus kasih tahu ketong kalau ini orang Samaria nih, dia menolong dengan hati yang tulus tanpa memandang ini orang yang dia tolong nih apakah orang Yahudi, orang Romawi, orang Syria atau orang Yunani. Bagi ini orang Samaria nih, ini orang yang ada jatuh tergeletak di tanah, terluka, adalah dia punya saudara yang membutuhkan dia punya pertolongan. Perbuatan orang Samaria ini menggambarkan pengorbanan yang tulus dalam hal uang, harta milik, risiko kesehatan dan keamanan, dan banyak waktu untuk menunjukkan kasih dan perhatian yang sungguh-sungguh. Dari cerita hari ini, Tuhan Yesus mau kasih ajar ketong semua untuk boleh mengasihi ketong punya sesama tanpa memikirkan dia dari suku apa, dia orang apa, dia punya agama apa, tapi Tuhan mau ketong mengasihi semua orang tanpa terkecuali, baik dia tua maupun dia muda. Nah, dengan begitu akan menghasilkan buah-buah roh, khususnya buah roh kasih dan kemurahan hati. Yang terakhir untuk ketong semua, untuk adik-adik sekolah minggu maupun kakak-kakak sekolah minggu, ketong semua hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak boleh untuk mengeraskan ketong punya hati supaya ketong lebih peka terhadap penderitaan di orang-orang yang ada di sekitar ketong. Nah, sekian cerita ini hari. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah boleh terberkati dengan cerita firman Tuhan. Terima kasih Kak Rose telah memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Semoga firman yang telah adik-adik dengar hari ini dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian Kasih Itu Lemah Lembut. Pasti lemah lembut.
di rumah sebelum katong menutup katong sekolah minggu, mari katong sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih karena berkat dan rahmat-Mu kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi perluasan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Selamat hari Minggu.